Saking bagusnya chassis dari VivoBook Pro 14 OLED, akhirnya mereka bikin lagi SKU lain dari si VivoBook 14 OLED ini. Kalau yang kemarin itu dia hanya memakai Ryzen 7 5800, yang kali ini dia memakai Core i7 12700H. Karena udah sering bahas VivoBook Pro 14K series, jadi kita nggak akan ngomong terlalu banyak soal desain, karena ya desain ini udah berkali-kali lah kita sebutin. Kalau untuk logonya di bagian belakang masih ada logo Asus VivoBook dengan motif muncul begini, dan menurut kita ini cukup keren. Hinge-nya yang kali ini nggak sesolid yang sebelumnya, namun yang kali ini bisa dibuka sampai 180 derajat, dan sesuai dengan nama laptopnya, monitor yang digunakan adalah panel OLED 14 inch dengan resolusi 2.8K. Dikarenakan ini panelnya OLED, jadi soal sRGB, Adobe RGB, dan DCI-P3 juga tinggi banget, hampir 100%. Dan nggak cuma soal akurasi warna, monitor ini juga punya refresh rate sampai 90Hz. Bagian keyboardnya kurang lebih sama dengan VivoBook Pro yang kita pernah bahas. Bagian escape-nya ini berwarna orange, namun di laptop ini nggak ada colorway seperti yang ada di VivoBook Pro yang kita pernah review sebelumnya. Fingerprint scanner disematkan ke dalam power button dengan fingerprint catch, jadi kita tinggal neken sekali aja untuk nyalain laptop sekalian sign in Windows. Bagian touchpadnya di sini dibuat lebih besar agar navigasi di laptop juga lebih smooth, dan memang jujur touchpadnya ini enak banget buat dipakai bahannya. Untuk pilihan port di sebelah kanan ada audio combo jack, USB 3.2 Gen 2 Type A, 2 USB-C Thunderbolt 4, dan full HDMI port. Dan di sebelah kiri hanya ada USB 2.0 aja untuk peripheral. Masuk ke spesifikasi, laptop ini menggunakan prosesor Core i7 12700H dan 16GB RAM dual channel, yang dimana satunya itu SODIMM dan satunya lagi disoldered. Keren loh, walaupun tanpa GPU, Asus berani naruh prosesor high performance ke dalam laptop tipis begini. SSD-nya berkapasitas 512GB PCIe Gen 3 X4 yang speednya lumayan kencang, dan kalau misalnya mau nambah SSD di sini sayangnya tidak ada additional M.2 slot, jadi harus mengganti apa yang sudah dipasang. Masuk ke performa prosesor, jadi performa Core i7 12700H yang ada di laptop ini seperti yang kita expect di dalam laptop tipis, yaitu nggak terlalu bisa sampai maksimal performance. Jadi kita ambil contoh aja, kalau misalnya dibanding sama TUF Gaming itu performanya cukup kelihatan perbedaannya, tapi kalau dibanding dengan Swift 3 OLED yang punya CPU yang sama, kurang lebih skornya ini 11-12 di 2200-an. Skor Cinebench R23 pun kurang lebih ya sama dengan R15, itu perbandingannya. Jadi untuk sebuah laptop high performance thin and light, skornya ini normal. Konsistensinya setelah kita run 10 kali, performanya itu turun ke 1900-an secara statis di angka segitu. Jadi untuk performa konsistennya itu mungkin ada di 80% dari performa awal tadi. Buat gaming, berkat Intel Iris yang ada di dalam laptop ini, beberapa game ringan macam Dota 2 atau Evil Genius 2 itu juga bisa dimainkan di resolusi Full HD asalkan pakai settingan yang nggak terlalu mentok kanan. Dan menurut kita, kalau misalnya mau pakai laptop ini untuk gaming, ya asalkan ini masih gaming ringan, sebenarnya masih oke-oke aja kok. Nah, kalau untuk Adobe Premiere Pro memang saat render time dia tidak bisa secepat laptop yang punya GPU, tapi kalau misalnya render time-nya segini menurut kita masih oke lah. Dan juga untuk Blender, asalkan dia CPU render, dan sebenarnya juga kalau misalnya renderingnya nggak terlalu berat-berat banget, sebenarnya desain 3D juga masih bisa dilakukan di laptop ini. Lalu sesuai dengan namanya, laptop ini memang ditujukan buat content creator on the go. Karena monitor berpanel OLED dan spek Core i7 12700H di dalam bodi yang tipis, ini menjadikan laptop ini mantep banget buat seorang creator on the go. Dibawa-bawa gampang, mau dibawa kemana aja ayo, dan kalau main di tempat yang terang pun, brightness-nya juga bisa sampai terang banget. Apalagi yang pakai Adobe Premiere karena ada QuickSync, jadinya namanya kita preview itu cukup smooth lah. Walaupun karena laptop ini nggak punya GPU eksternal, yang ngedit video 4K paling hanya bisa di setengah atau seperempat preview quality aja sih. Tapi ya intinya buat creator-creator mobilitas tinggi ini udah lumayan oke lah. Dan kalau soal performa Core i7 12700H-nya itu, ya gue bisa maklumin aja sih kenapa dia bisa diturunin wattnya, karena ya chargernya aja hanya pakai USB-C 100 watt PD aja. Jadi buat kesimpulannya, untuk sebuah laptop content creator tanpa GPU memang
laptop ini cukup mahal, yaitu ada di 16 jutaan untuk yang Core i7-nya, sementara yang Core i5-nya itu ada di 13 jutaan. Memang kalau misalnya dibandingin dengan SKU yang kemarin, ini cukup pricey. Tapi kalau misalnya kita lihat lagi, banyak fitur-fitur yang SKU kemarin itu nggak punya. Contohnya, yang kemarin nggak ada USB-C-nya, yang ini bahkan Thunderbolt 4-nya ada 2. Terus yang kemarin itu kalau misalnya kita buka Adobe Premiere dikit aja, dia udah ngap-ngapan, sementara yang ini dia lancar karena ada fitur Quick Sync. Jadi nggak cuma masalah spek aja, tapi juga fitur-fitur yang dipunya oleh si Intel itu banyak gitu daripada yang SKU kemarin. Dan kalau misalnya gue sendiri, sebenarnya gue suka dengan VivoBook Pro 14 ini, gue suka dari semua SKU-nya. Apalagi ya memang chassisnya bagus, walaupun ya kita melihat, jangan expect kalau Core i7 12700H yang ada di sini itu sama dengan laptop gaming. Jangan disamain karena ini lebih tipis dan juga lebih ringan. Pasti ada kompensasi. Jadi itu aja sih paling video kita kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe. Dan di sini gue Rizky. Always stay safe and stay healthy.